Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada, jumpa lagi di program acara Cerita Iman. Cerita Iman kali ini akan dibawakan oleh sahabat Yovita dari SMGM Makassar. Sebelum kita mendengarkan cerita iman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini sahabat Yovita akan membawakan cerita iman. Semoga Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, dan semoga dengan cerita iman ini bisa membangkitkan semangat kami untuk terus mewartakan kabar baik-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami sakit. Semoga Engkau mau memulihkan keadaan mereka dan Engkau dapat menjamah mereka sehingga mereka boleh sembuh. Kami juga mohon berkat-Mu agar komunitas SMGM ini bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, salam sehat buat kita sekalian. Semoga kita dalam lindungan kasih Tuhan tetap mengalami kebahagiaan dan sukacita dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi cerita iman kali ini edisi Rabu 9 Maret 2022. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, dalam hidup tentu ada cerita, ada pengalaman iman yang dialami oleh setiap umat manusia. Tentu pengalaman hidup kita diwarnai silih berganti. Ada duka cita, ada sukacita, ada kegembiraan dan ada kesedihan, ada perjumpaan dan ada perpisahan. Dan inilah yang dinamakan hidup. Dalam cerita iman kali ini, bagaimana saya bisa menaklukkan diri saya sendiri ketika saya menginginkan sesuatu tetapi saya tidak memperolehnya. Padahal tidak semua hal yang saya minta selalu ada jawabannya. Disitulah membutuhkan iman dan kebesaran hati sebagai umat Allah. Ada begitu besar rasa keingintahuan terhadap jawaban semua masalah-masalah yang saya hadapi. Kadang saya bertanya kepada Tuhan, kenapa seperti itu? Kenapa masalah ini menimpa saya? Dan saya sibuk mencari jawaban atas persoalan dalam kehidupan saya. Saya sibuk, saya mengeluh, saya khawatir, saya cemas, saya takut, ada kegelisahan, ada ketidaknyamanan, ada ketidaktenangan dalam diri saya. Saya sungguh-sungguh merasa bahwa ada kekosongan di dalam diri saya. Padahal bagian saya seharusnya saya serahkan semua persoalan-persoalan itu kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saya. Tetapi itu saya lakukan. Sebagaimana dalam surat Yakobus bab 4 ayat 2 mengatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Sahabat-sahabat yang terkasih, membunuh dalam hal ini, kita membunuh perasaan kita sendiri. Kita marah terhadap diri kita sendiri. Karena itu tadi kita tidak menjawab doa-doa kita. Tidak menjawab harapan-harapan kita dari Tuhan. Padahal
yang kita lakukan adalah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan menerima apa yang Tuhan berikan, karena yang Tuhan berikan itu selalu yang terbaik dan yang terindah. Sahabat-sahabat yang terkasih, di dalam setiap doa-doa saya, di dalam setiap harapan saya, tentu Tuhan punya cara yang unik untuk menjawab doa-doa saya. Cara yang sangat luar biasa. Di mana di awal tahun 2020 saya menerima jawaban doa-doa saya melalui cara yang unik dari Tuhan. Saya diajak oleh seorang imam, Pater Silverius Petrus Homacem F. Beliau mengajak saya untuk masuk dalam komunitas SNGM. Tentu masuk dalam komunitas SNGM tidaklah mudah buat saya pribadi, karena saya tidak mengetahui dan tidak ada gambaran di dalam pikiran saya komunitas SNGM. Dan saya juga tidak tahu. Lalu beberapa minggu kemudian Pater Silverius menelpon kembali kepada saya untuk bertanya kejelasan, untuk ingin tahu apakah saya mau mendaftarkan diri masuk di komunitas ini atau tidak. Jawaban saya pada saat itu, saya belum paham komunitas ini dan saya tunggu dulu. Nanti kapan-kapan baru saya bergabung. Tetapi dalam hal ini, saya masuk dalam komunitas ini saat ini itu bukan karena kehendak saya, bukan karena keinginan saya, tetapi Allah yang memilih saya, Allah yang menuntun saya untuk masuk di komunitas ini. Sehingga saya merasakan bahwa ketika saya bergabung di komunitas ini, kemudian diresmikan oleh pengurus pusat, dalam hal ini Ketua Umum SNGM, yaitu Bapak Luki dan sahabat Foni yang hadir langsung meresmikan cabang SNGM Makassar saat itu, dan saya berjumpa dengan beliau walaupun sebentar, tetapi saya merasakan ada kedekatan secara batin antara saya dan sahabat Bapak Luki dan sahabat Foni. Ketika itu juga saya tidak semerta-merta langsung terjun dalam kegiatan komunitas SNGM. Saya menunggu waktu untuk melihat kondisi apa dan bagaimana yang harus saya lakukan di komunitas ini. Tetapi berjalannya waktu, saya tergerak hati saya untuk mengikuti kegiatan Zoom, kegiatan doa melalui Zoom, dan ketika itu saya berjumpa dengan sahabat-sahabat SNGM di berbagai kota melalui Zoom. Dan ketika itu saya merasa ada perbedaan, ada rasa sukacita yang sungguh luar biasa yang saya alami saat itu. Dan saya melihat begitu banyak sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek ketika mengikuti sharing iman dengan berbagai latar belakang masalah yang berbeda. Saya melihat bahwa saya merasa ada kekuatan baru ketika saya mendengar cerita iman dari sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek saat itu. Dan saya merasa tersentuh, merasa terpanggil bahwa ketika saya masuk di komunitas ini dan saya menyadari itu bahwa pilihan saya sangat tepat dan pilihan Tuhan juga sangat luar biasa untuk saya, sehingga saya mengalami sukacita dan kebahagiaan yang mungkin
tidak bisa saya gambarkan. Sahabat-sahabat SMGM yang terkasih dalam Tuhan, ketika itu pula berdirilah cabang Sudiang yang didirikan beberapa bulan yang lalu dan diresmikan oleh ketua umum sendiri, yaitu sahabat Bapak Luki. Dan ketika itu pula kami bersama sahabat-sahabat komunitas SMGM cabang Sudiang mulai bergerak, mulai melakukan suatu program-program yang kecil di mana kami mengunjungi orang tua yang ada di Sudiang, paroki dan sekitarnya. Kemudian kami juga mengunjungi orang sakit dan kami juga memberi sebagian kecil berkat yang Tuhan kasih melalui peduli kasih waktu itu. Dan ketika itu semakin besar sukacita saya dalam kegiatan komunitas SMGM dalam hal ini dan pelayanan kami. Dan ketika saya berjumpa dengan orang tua yang saat ini tidak pernah saya jumpai dan tidak pernah tersapa, ada pancaran sukacita di wajah mereka ketika kami hadir dengan membawa doa, kebahagiaan, kegembiraan, sukacita yang kami berikan kepada orang tua, sehingga mereka mengalami kebahagiaan sukacita di situ. Pancaran sukacita dari wajah mereka, senyuman, karena ada sentuhan, ada doa, ada kepedulian kami terhadap orang tua yang kami kunjungi saat itu. Dan itulah yang saya rasakan, gambaran suasana hati saya ketika saya mengalami jawaban doa dari Tuhan, dan saya merasakan bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita, selalu indah. Tidak semua hal yang kita minta itu pula yang Tuhan kasih kepada kita, tetapi Tuhan memberikan jawaban doa kita selalu indah dan unik. Itulah yang saya rasakan dalam perjalanan hidup saya melalui cerita iman kali ini. Dan saya berharap bahwa melalui komunitas SMGM ini, sahabat-sahabat yang saat ini sedang dalam mengalami persoalan, mari kita bersama-sama saling menguatkan hati, saling bergandengan tangan untuk senantiasa belajar saling support di dalam setiap kehidupan kita dalam komunitas ini. Sahabat yang terkasih, inilah cerita iman yang saya bagikan kali ini. Semoga cerita iman kali ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan dan serahkanlah persoalan kita kepada Tuhan. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena atas penyertaan-Mu, sahabat Yovita bisa membawakan cerita iman ini dengan baik. Semoga dengan cerita iman yang telah kami dengar ini dapat membangkitkan semangat untuk terus melayani orang-orang yang kita jumpai. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo sahabat semua dimanapun Anda berada. Demikianlah cerita iman edisi Rabu 9 Maret 2022 yang dibawakan oleh sahabat Yovita. Semoga dengan mendengarkan cerita iman ini, iman kita semakin bertumbuh untuk kita terus melayani dengan sepenuh hati. Sahabat semua, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen video ini. Tetap semangat,
Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati.